Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua, tergantung kapan Anda menonton video kali ini. Berjumpa lagi bersama saya Ahmad Irmansyah Lubis di dalam mata kuliah pemrograman basis data ya. Yang kali ini kita akan membahas materi mengenai transaction. Oke, ya kita berangkat dari definisi transaction terlebih dahulu ya, yang dimana apa itu transaction? Ya, transaction adalah serangkaian operasi basis data yang dieksekusi sebagai satu unit kerja yang tidak dapat dibagi. Artinya, ya atomic unitnya. Artinya, semua operasi dalam transaction harus berhasil. Ya, jika ada yang gagal, maka seluruh operasi akan dibatalkan. Dalam dalam kaidah rollback. Itu maknanya. Nah, karakteristik utama dari transaction ini, ya, yaitu transaction memastikan integritas data dengan prinsip all or nothing. Ya, semua operasi berhasil atau tidak sama sekali gitu ya. Jadi kalau ada satu yang gagal, ya maka semuanya tidak teroperasikan. Gitu ya. Nah, apa kegunaan dan tujuannya? Ya, untuk tujuan utama dari transaction sendiri yaitu di sini ada beberapa poin yang diringkas ya. Yang pertama, menjaga konsistensi data. Yang dimana yang untuk memastikan data tetap valid setelah dioperasikan. Kemudian menangani kegagalan sistem, yang dimana ya ada yang nanti recovery otomatis saat terjadi error. Lalu mengelola akses concurrent untuk mengatur akses multi user. Lalu ya memastikan automaticity, ya operasi all or nothing. Manfaat praktisnya apa? Yaitu mencegah data corruption, memungkinkan rollback operasi yang gagal, dan menjamin integritas dalam sistem multi user. Nah, dalam transaction ini dikenal ada aturan ACID ya, atau ICID. Ini merupakan akronim dari empat bagian aturan. Yang pertama adalah atomicity ya, untuk semua operasi dalam transaction berhasil atau gagal semuanya. Lalu konsistensi ya, yaitu database tetap dalam keadaan valid sebelum dan sesudah transaction. Kemudian isolasi ya, transaksi berjalan secara independen tanpa saling mengganggu. Lalu durability, yaitu perubahan yang committed tersimpan secara permanen. Misalnya contohnya untuk kasus transfer bank ya, yang paling umum gitu ya, ketika dalam hal transfer. Nah, misalnya untuk yang pertama ya, untuk transaksi yang permulaan ya, memulai transaksi untuk transfer 1 juta misalnya. Kemudian yang melakukan update rekening. Ini ada dua rekening ya, rekening A, rekening B. Nah, yaitu mengurangi saldo rekening A sebesar 1 juta misalnya. Kemudian untuk yang update rekening B, menambah saldo rekening B sebesar 1 juta. Kalau dilihat secara hasilnya ya, maka ini awalnya tadi 1 juta ya. Kemudian dikurangi saldo rekening 1 juta, jadinya 0. Lalu update lagi ya untuk penambah saldo 1 juta. Jadi saldo yang tersimpan itu 1 juta juga gitu ya. Nah, dalam kasus transfer bank ini ya bisa menggunakan perintah untuk commit dan rollback. Ya, kalau misalnya tadi dalam hal transaksi ini berhasil, maka ya berhasil gitu ya, lancar gitu aja, maka menggunakan commit. Nah, jika ada error, maka perintah rollback bisa digunakan untuk mengcover errornya itu di mana gitu ya. Nah, skenario-nya di sini ya, jika terjadi error saat menambah saldo ke rekening B, maka pengurangan saldo di rekening A akan dibatalkan untuk menjaga konsistensi. Kalau tadi idealnya tadi 1 juta tadi ya. Nah, ini ada skenario-nya ya. Jika terjadi error pada saat menambah saldo ke rekening B, maka pengurangan saldo di rekening A akan dibatalkan. Kita akan lihat satu penerapannya di sini. Nah, di sini ya ketika diterapkan dalam bentuk SQL ya, dalam bentuk coding, masih hampir sama, ada yang proseduralnya, tapi tidak sama sekental dari procedure dan trigger ya yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, di sini dalam hal penerapan transaction ini, maka urutan yang dilakukan yaitu sebagai berikut ya. Itu ada perintah begin ya untuk memulai transaction ya. Di sini dituliskan begin transaction. Ya, untuk perintah pertama tadi itu untuk mengurangi saldo rekening pengirim ya. Dimana untuk perintahnya kita gunakan update
account misalnya, nama tabelnya. Lalu set untuk balance-nya ya dikurang 1 juta ya, dari akun A001 misalnya. Nah, untuk tambah saldo rekening penerima ya maka tinggal menambahkan gitu ya. Menambahkan ke si katakanlah ke si B2002 gitu. Nah, untuk catatan transaksi atau transaction log-nya tersimpan ya secara otomatis dari proses transaksi tersebut dicatat sebagai berikut ya. Insert into transaction log, value-nya apa ya? Untuk transfer yang pertama dari si A1 tadi ya, si pengirim, dan si B02 si penerima tadi, yang dimana 1 juta untuk nominalnya gitu ya. Nah, jika ingin semuanya berhasil tanpa ada kesalahan ya, maka kita gunakan commit gitu ya. Tapi jika memungkinkan misalnya terjadi error ya, dan nanti errornya dapat ditampung oleh sistem, maka kita gunakan rollback. Jadi keduanya difungsikan dalam fungsinya masing-masing. Nah, coba kita uji pemohon kita dengan kuis interaktifnya ya di sini. Apa yang terjadi jika salah satu operasi dalam transaction gagal gitu ya? Apakah operasi yang berhasil tetap disimpan? Semua operasi dibatalkan? Sistem akan crash atau database akan terkunci? Tadi dibahas beberapa yang sudah dibahas ya. Maka operasi akan dibatalkan gitu ya. Oke, benar. Selanjutnya ya untuk aturannya ya, aturan yang tadi transaction ada ACID. Kepanjangannya apa saja? Ada atomic, konsistensi, isolasi, dan durable. Ini benar ya. Oke ya, perintah SQL mana yang digunakan untuk mengkonfirmasi transaction? Yaitu menggunakan perintah confirm apa execute. Ya salah, jawabannya benar, commit. Oke ya, seperti itu untuk kuisnya ya. Ya baik ya, sebuah penutup dari saya ya sebelum menutup materi ini. Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun ya, ini mana pisang kuning dibeli di kedai Bu Narsi. Cukup sekian dan terima kasih ya. Semoga materi transaksi ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.